Salam. Huriana hina holongan Tuhan Yesus Kristus, namar pungudo hita di Borunginon, ima Borungina parpudi di tahun 2020 sadaon. Dan apalah sadia liling nari tinggal honotama tahun 2020 sada, jala bungut ma hita tu tahun naim baru 2022. Di ujung ni tawonon rikot do baru jeruji hita merningot pardalanan naung tabulus. Huhut laus songon na paulak hosa loja laho manguruti pardalanat tai. Aktong ahama si suara honota tutuhata pardenggan basai. Maragam do akan natabulus manipat di bagasan nasa tawon bolonon. Rah ati tung sipata ganggu do rohata marningot akan namaol di pardalanan ningoluta. Alai ikon sai toktong do gulomota iya tuhata pardinggan basai, sai patupawonna do akan nadumenggan tuhita, sakap hasonangan nasian debata. Ima ita golom laho papos rohata manalpuhon tahun non dohot mangiahi tahun naim barui. Di ini rap mahita mangendehon sangap di guarna tapa ngiar suarata lau mamuji Tuhan tuatai. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi perbadia na tumopal langit do tanoon. Amen. Dungo maho jala martangiang asa unang hamu bongot tu pangunjunan. Managa mahamu dungo mahamu jala martangiang aidang di boto hamu manang andigan tiki. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Ginjang, di bayan hodo anak haholongan di roham tuturu ni patik asa di palua akan na ginomgoman ni patik. Urupi hami asa dohot hami dapotan haluaoni jala asan mian hami di bagasan hara jaunmu marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 592 ayat 1 ayat 2 hamuna ali jolma. Hamuna ali jolma, saiku
Tangihon hamuma patet indebata di perpunguan bodari ujung di ni taunon, ima natar surat di Galatia onom ayat sia. Alai unang marnaluja hita mambai nadenggan, ay namang manggotil do hita musay ditikinai, anggoso pargali hita nuain. Aktong rap mangilugugo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulaw na hombar kupatik mi. Amin. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 621 ayat sada, ali amang asiroha. Ale amang asiroha, dia pardosaon, untuk dorohako nuai tarsomba di jolong. Unang jujur, akadosaki. Say salpuhon, sian rohami. Tato potima dosata nagudangi tu adopan ni debata, tapa unduk bema rohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang tiga hali hami roh durung, kuhila hami ikodo asli roham, disambut kami harap dosa. Alami ido umbaru paseret kami, dirina bisa dayong dijolong, jara hupa hatokot kami, kunajudul do kami manipil sian akadalanmu, nabadia, somor biru-biru ngalimu. Saluhut hagi duhor nami, duhor pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami na sasadari, anak Tuhan Yesus Kristus. Saya bahwa manas rohani kami, marhite-hite panandang dohor abukun itu diperbadia, asal tarang situ rohani, manduho, asapatu, tigo jalan kami, marpangalaw, baik asakon ni Tuhan nabagiyai. Amin. Laus kami bagabagani ibata taringon tuasisani akadosata. Mujar kita guru jalan mutar akarubian, alai alparasi rohakun nasotupa mujar siaku, jalan parani hajameoku nasotupa kumudin nina jawa sikasiho. Hasanahuma di ibata na didinja. Amin. Mari ini nomor 100 ayat 10. Hosipamula.
Kabirima hata dari bata untuk epistel di perhubungan dari ujung tahun ima atau surat di Efesus 5 ayat 10 sampai ayat 10. Alai kami patawi sebelumnya tinuruati natiuli ainasa naum kata tiur mai. Atau mana memilih manakasi para lawan guna songon alena wa unang masuk alena budak rohan. Iyo sana martua akan mangion ada di bata jalan nau peusa. Amin. Mari mengasihan kuede nomor 707 ayat 1 habuun wa Allah. Bornginon, ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 sadaon. Satu kinari salfu honotama tahun 2020 sada, jala bongotot tatama tahun naim baru tahun 2022. Maragam do akan natabulus di tahun 2020 sada, tudus tu sorha ni padati na say marhusor, rodo aka parukilon, mara dohot pangunjunan, alai suluk doro muse akan las niroha. Di loas do hita mangula ulaon, manggotil parboye ni na taula. Boy tapa borhat akan yana kota marsikola, dot lan akana asing naum taulahon. Marningot salut nai, tamado ikon marlas niroha hitanuain, ala sahat do hita tu ujung ni taunon. Ale Tuhan, nunga diramotiho hami mardalan di bagasan sada tahun. Wida hami do godang ni asi ni roham, napi natongonmu di ngolu nami. Sailam gandai ma holong ni rohami tuho. Asa uji hami ho, disandok panggul miton ni ngolu nami. Sai toktong dope di bagasan biar ni roha hita, ala hama masa ni sorimago, binuan ni COVID-10 sian naso marha ujungan dope. Nian ditiki na perpudion nunga sumur deba parmaraani. Nunga ta paloas aka iana kota marsikola ati pe dan apalabui dope songon partikian nalilingi. Nunga mamuka boy hita mused denggan mangula ulaota jala mamuka mardalan dengan perekonomian di bangsota. Perpunguata pe di bagas juru nunga macai dengan ati pe ikon say mangihuton protokol kesehatan do pe hita. Tapayut ihudo nang parsitutuon di panggonggomi ni bangsota laho patupahon vaksinasi tu sandok masyarakat Indonesiaon. Alani tama taha muliateon asini rohani Tuhani tuhita ay sakap asonangan nasian dibata ikon sahat
ikon sahat doi di lehonot na tuhita lam tagugo mamartangi yang tutuhatai anggiat mati bu salpu paru kilo ni malum salut akadongan nahona virus koronai asatung tarbahen sumuang hitatu parnguluan na dumenggan lumowi ma dinalao mamongoti tahun naim baru tahun 2022 nanaeng roon. Ale Tuhan nami, para sini roha jala pardengan basa doho, saya si maroham midahami, pasuang mahami tungolu na dumenggan, marhite hasusuda ni virus corona, sian tonga-tonga ni portibion. Nungatung taka suidahami, tung sakap hasonangan do sakapmu, tuhami akan atinopami. Hamuna aka dongan saha porseaon, manok tong do baga-bagani debatata. Di bagasan baga-baganai do sakap asonangan silehonon na tuhita, ido na say toktong di patongon-tongon tuhatai tuhita. Atong say tapahaposi ma baga-bagana, tagulom ma itoktong, asa margugo hita, lau mardalani ari-ari ningulu na nilehon nai, di hita gano marsada-sada. Marendi mahita sian buku ende 707 ayat 10, hagugoon dohot apul-apul. Son amado Tuhan akona, holomi Tuhan hari Tuhan, namasari manurutiona. Manoktong dohita di debata, alani i tu debata ma pakiri mota, jala unang ganggu rohata disi. Idama dada nahurang gajang tangan di Jehovah laho mangurupi hamu, jala dada marhapal pinggolna so marbinege, bohor hat mahita di bagasan pos ni roha. Marende mahita sian buku ende 25 ayat 2, hatami ali Tuhan. Taha tidakon maha porsiautai, songana hina tidakon ni dongata sa porsiaun di sandok portibion, rap ma hitamandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dusan, na tumopalangi dohotanon. Au porsia di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, Niaga begabeon si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumal na mernit. Di Pangulan 100, nama tetar pajal de bana di opinol silang. Natuat tu banua turung di tanom, namulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamon di debata Jehovah, ama nai pargugu na sohatu dusani. Di sima ibana paimamula sugo tetanoon,
manguni halak na mangulu dohot na mate. Au persia ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen ikan na badia, dohot dia senyusul, dohot dia tain mandok, mulak mangulu sobo dan halak nang mate, dohot dia mulak nasura sudah. Amin. Marende mahita sian buku ND nomor 750 ayat sada Jehovah pangurupi. Tabigema barita jujur tahun dohot barita parhepengon. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, jemaat yang berkati Yesus Kristus, sebelum saya membacakan berita jujur tahun ataupun berita pelayanan HKBP Resort Diaspora mulai dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 ini, saya akan membacakannya secara ringkas karena Bapak Ibu sekalian yang ingin membutuhkan, HKBP Resort Diaspora menyediakan dalam bentuk hard copy, dan bagi mereka yang membutuhkan secara soft copy kita juga akan menyediakannya, bisa memintanya. Oleh karena itu saya akan membacakannya ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian, jemaat kita yang hadir di sini tidak hanya orang Batak, tetapi juga dari berbagai suku. Karena yang kami sediakan dalam bentuk hard copy adalah dalam bahasa Batak. Berita jujur tahun 2021. HKBP Salemba Resort Diaspora Jalan Tanah Tinggi 2 nomor 25 Jakarta. 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umatnya hingga tiba di penghujung tahun 2021 ini. Banyak hal yang telah kita alami selama tahun 2021. Suka dan duka bergantian menghampiri hidup kita. Secara khusus pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini menyebabkan persoalan-persoalan baru dalam hidup. Sebanyak 19 orang warga jemaat kita terkonfirmasi bahkan dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Penemuan varian baru COVID-19 Delta dan Omikron membayangi kehidupan kita hingga saat ini. Bahkan di tahun 2022 yang akan datang, tidak seorang pun yang dapat menjamin pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Di tengah pergumulan berat yang kita alami di tahun 2021, kasih Tuhan tidak pernah berakhir menyertai gerejanya. Karena itu sepatutnya lah kita bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang menghampiri kehidupan kita masing-masing dalam berbagai aktivitas keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan menyampaikan berita jujur tahun 2021 ke tengah-tengah jemaat. Hal ini sangat penting kami sampaikan dengan maksud agar setiap warga jemaat mengetahui dinamika pelayanan HKBP Resort Diaspora selama tahun 2021. Namun kami tidak akan membacakan semua isi berita atau berita jujur tahun 2021 gereja kita pada malam ini. Bagi jemaat yang membutuhkan buku berita jujur tahun 2021 yang lengkap dapat memintanya dari Parhalado. Tadi kami sudah sediakan dan diharapkan bisa satu keluarga satu eksemplar. Gereja kita menyediakan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Sama seperti tahun lalu, pada tahun 2021 kita tidak dapat melakukan program-program kita dengan baik sesuai dengan apa yang kita telah putuskan bersama pada rapat program kerja 2020. Gelombang kedua pandemi COVID-19 yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2021 di negara kita mendorong pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Peribadahan secara onsite dalam gedung gereja yang awalnya diperkenankan dihadiri 30% dari kapasitas gereja selama periode bulan Juni sampai dengan Oktober 2021
pemerintah mendorong agar setiap pemeluk agama melakukan peribadahan di rumahnya masing-masing. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemerintah menganjurkan semua warga masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerima vaksinasi. Oleh karena itu, selama periode Januari sampai dengan September 2021, ibadah kita lakukan secara hibrid. Kemudian sejak bulan September 2021 hingga pada akhir tahun 2021 ini, pemerintah telah memperkenankan kita beribadah dalam gedung gereja berkapasitas 50%. Pada tahun 2021, HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan tahun pemberdayaan. Pelaksanaan program kerja kita tahun 2021 ini kita ikuti secara virtual, sehingga tidak dapat kita lakukan secara optimal. Ibadah minggu kita lakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kehadiran warga jemaat beribadah maksimal 50% dengan ketentuan warga jemaat lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta yang memiliki penyakit menahun tidak diperkenankan mengikuti ibadah di dalam gereja, melainkan melalui ibadah live streaming. Kita patut bersyukur dalam kondisi pandemi seperti ini, kita masih dapat beribadah walaupun dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang seadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui beri ini kami menyampaikan beberapa hal yang untuk diperhatikan. Yang pertama, sama seperti tahun lalu, selama tahun 2021 kita melakukan peribadahan secara hibrid. Pada saat pemerintah memperlakukan PPKM, kita beribadah secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada saat normal, kita beribadah dalam gedung gereja secara hibrid juga. Di samping itu, kita tetap waspada menjaga kesehatan kita dan mendukung pemerintah untuk menekan peningkatan penularan COVID-19. Kita bersyukur atas kesediaan tim ibadah yang terkait dengan petugas multimedia, operator slide, song leader, dan pemain musik yang tetap mendukung pelaksanaan ibadah kita sehingga dapat berjalan dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kegiatan gerejawi kita, yaitu ibadah sekolah minggu, perayaan Natal sekolah minggu, sermon guru sekolah minggu, ibadah PA, dan pembelajaran ketika CCD dilakukan dengan menggunakan Zoom Meeting. Namun sejak minggu kedua Agustus sampai dengan Desember akhir tahun 2021 ini, kita telah mendekati peribadahan yang mendekati kepada normal. Bahkan peribadahan Natal akhir tahun ini kita telah melaksanakan dalam gedung gereja. Meskipun demikian, ibadah kita tayangkan secara live streaming dengan taat mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, pada gelombang kedua pandemi COVID-19, ini mulai dari Juni sampai Agustus 2021, sebanyak 19 orang warga jemaat kita terkonfirmasi dan terpapar COVID-19, yaitu dari keluarga Sintua Sigalingging Bornenggolan 11 orang, keluarga Pendeta Sinaga Burupurba 5 orang, Esther Marbun, Bernike Arwan, dan Juwita Marpaung. Gereja melakukan ibadah penguatan dan doa bersama di antara yang terkonfirmasi COVID-19 melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang keempat, pada tahun 2021 kita kehilangan 2 orang warga jemaat kita yang lansia, yaitu Bapak Apul Sinaga Buru Panjaitan berusia 84 tahun dan Nyonya Rosbina Sinaga Buru Panjaitan berusia 83 tahun. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkannya. Selanjutnya semoga di tahun 2022 yang akan datang, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua. Yang kelima, pada tahun ini jemaat kita berjumlah 47 kepala keluarga dengan jumlah anggota 130 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 43 kepala keluarga 126 orang. Kiranya pada tahun 2022 warga jemaat kita semakin bertambah demi kemuliaan nama Tuhan. Yang keenam, kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19, hasil pesta panen 2020-2021 kita meningkat sebesar 14.440.000. Pada tahun lalu hasil pesta panen kita 208.090.000. Pada tahun 2021 ini hasil pesta panen kita 220.530.000. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita semua, baik berkat jasmani maupun rohani. Sehingga dengan sukacita kita tetap dapat mensyukuri berkat Tuhan. Dengan beriman kepada Kristus, kita tetap optimis bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan gereja kita ini. Kita percaya bahwa gereja HKBP Diaspora adalah milik Kristus. Karena itu ia tidak akan membiarkan gerejanya berjalan sendiri tanpa penyertaannya. Yang ketujuh, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat dan simpatisan yang telah memberikan janji iman pada pesta panen kita pada tanggal 31 Oktober 2021 yang lalu dan berperan aktif mendukung semua program pelayanan kita baik di tingkat resort maupun distrik.
Sinode Distrik bulan November lalu menetapkan kontribusi HKBP Resort Diaspora sebesar 11.614.000. Oleh karena itu kami menghimbau agar semua warga jemaat yang telah menjanjikan persembahan imannya kepada Tuhan kiranya dapat melunasi janji iman tersebut. Sebagaimana pemazmur berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku, pada waktu kesesakan aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 14-15. Terkait dengan hal ini perlu kami beritahukan bahwa saldo keuangan gereja kita per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp115.275.715. Selanjutnya, laporan keuangan dapat kita dengarkan dari bendahara gereja kita setelah berita jujur tahun ini. Yang kedelapan, sama seperti tahun lalu, pada akhir tahun ini gereja masih membagi-bagikan kalender HKBP kepada warga jemaat kita per KK. Kami berharap kita dapat menerimanya dengan sukacita dan memanfaatkannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2022 yang akan datang ini, gereja HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan kesehatian yang diterangi tema Sehati Sepikir dan Satu Kasih, Filipi 2 ayat 2, dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan dalam gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui tema ini HKBP mengharapkan semua HKBP mulai dari aras pusat, distrik, resort, dan jemaat lokal memprioritaskan program kesehatan dan kesetiakawanan, persekutuan warga jemaat dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Melalui tahun kesehatan ini, persekutuan segenap HKBP semakin kompak dan utuh di dalam Kristus. Sejalan dengan ini, perlu kami beritahukan juga kepada semua warga jemaat, pada tahun 2022, HKBP akan melaksanakan sinode godang kerja yang ke-66 untuk membahas amandemen aturan peraturan HKBP 2002. Kami mengharapkan kesediaan kita semua warga jemaat untuk mendoakan sinode godang kerja tersebut dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya selama tahun 2021 pasti ada tutur kata atau pelayanan kami perhalado yang tidak berkenan bagi semua warga jemaat. Dengan ini kami memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga di tahun 2022 pelayanan kami semakin baik dan dengan dukungan semua warga jemaat. Firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Demikianlah berita jujur tahun 2021 ini kami sampaikan. Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jakarta 31 Desember 2021, pimpinan Jemaat HKBP Diaspora Pendeta Romeo Sinaga MTH. Demikianlah berita jujur tahun Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan secara ringkas. Untuk lebih lengkapnya kita bisa membacanya di lembar kertas yang sudah kami bagikan. Yang belum mendapat bisa diminta ke Parhalado. Dan kami juga berterima kasih atas partisipasi semua warga jemaat HKBP Resort Diaspora. Tidak terkecuali kecil atau besar, kita sama-sama telah berkontribusi untuk Tuhan. Oleh karena itu, laporan keuangan, kesempatan dan waktu ini kami berikan kepada Amang Sintua Sagala sebagai bendahara gereja kita. Shalom Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan laporan keuangan atau laporan kas dan masuk untuk tahun 2021. Penerimaan kita terdiri dari dua bagian, yaitu penerimaan untuk huria dan juga penerimaan untuk pusat. Penerimaan huria terdiri dari dua, yaitu penerimaan rutin dan tidak rutin. Untuk penerimaan rutin pada tahun 2021 sejumlah 60.254.937, kemudian penerimaan tidak rutin sejumlah 261.408.720,
Total jumlah penerimaan untuk kuria yaitu rutin dan tidak rutin sejumlah 321.663.651. Kemudian untuk penerimaan pusat yaitu kolekte kedua dan juga sekolah minggu jumlahnya 20.293.398. Total penerimaan yaitu penerimaan huria dan pusat untuk tahun 2021 sejumlah 341.957.54 rupiah. Kemudian pengeluaran kita terdiri dari dua bagian yaitu pengeluaran rutin dan tidak rutin. Pengeluaran rutin sejumlah 216.731.652, kemudian pengeluaran tidak rutin sejumlah 172.556.85 rupiah, sehingga jumlah pengeluaran rutin dan tidak rutin untuk huria sejumlah 389.287.737. Dengan dibandingkannya penerimaan dan pengeluaran untuk kas sejumlah tahun 2021 terdapat yaitu selisih kurang atau defisit sejumlah 47.330.682. Ditambah dengan saldo kas pada awal tahun 2021 sejumlah 166.848.897 sehingga saldo kas atau saldo dana untuk HKBP Diaspora pada 31 Desember 2021 sejumlah 119.518.215 rupiah yang terdiri dari uang huria sejumlah 88.847.171, kemudian untuk PTK sejumlah 27.667.44 rupiah dan untuk uang pusat sejumlah 3.004.000 rupiah sehingga total uang gereja atau dana gereja kita sampai dengan tahun 31 Desember 2021 sejumlah 119.518.215 jika dibandingkan dengan tahun lalu untuk penerimaan pada tahun 2020 sejumlah 367.978.973 dibandingkan dengan total penerimaan 2021 sejumlah 341.957.54 rupiah ada penurunan sejumlah 26.021.999 atau kira-kira penurunan 77%. Kemudian untuk pengeluaran secara total ada kenaikan sejumlah 109.177.204 atau sekira 3,24%. Sehingga saldo uang kita dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 166.848.897 dibandingkan dengan saldo 119.518.215 ada penurunan sejumlah 47.330.682 atau kira-kira 28%. Demikian secara singkat laporan keuangan kita. Marilah kita Jemaat HKBP Diaspora tetap saling mendukung agar kebutuhan dana operasional gereja kita terpenuhi, dan pada saat ini kami sangat berterima kasih buat semua jemaat diaspora maupun simpatisan walaupun tidak hadir secara infak di gereja kita ini, walaupun dia tinggal di luar kota tapi tetap memberikan bantuan kepada gereja kita walaupun dia juga tidak bergereja di sini. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat diaspora yang memberikan bantuan keuangan untuk kebutuhan operasional gereja kita. Jadi kami dari HKBP Parhaladu mengucapkan Selamat Natal dan juga menyongsong tahun 2022 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Masuk maidah tu acara mandokata. Napar julu dipangidohami sian mewakili ama Amang B. Meha. Dipersilakan.
Shalom, Shalom. horas madihita saluhutna, Horas. para jolo sahali, hudok kami ma para jolo bandok moliate, tuamang pendersa resort diaspora, nang songani segenap parhalado ni huriaton, moliate ma tutu, idok hudok tuhita saluhutna, selama satonon bui do hitatong di bagasan hahipason dohot las niroha nang pe kiadan nahurang denggan sudei totong do alani asi dohot holong ni rohani tu hatta tarlumbo bima tu pangurupion ni akka parhaladohot amang pendeta lana ho menguatkan haparsion nami ruas ni huriaton siu pangido siang giat matutu di tahun-tahun na salpui sude akana hurang denggan tarlu ngobi tu tu pangalahaw nami tu akka khususna tu pangulani Horia au mewakili sian ruas ama parjolo ma hudok kami minta maaf tuhamu akka pangulan nami anggiat matutu di tahun baru nasa tokinai talewati lebih giat kami mangulahon ahana diajarhon muna tu kami akka jemaat ni hurion saya tambah matutu tu jalian orion akalas ni roha dihita saluhutna pasu-pasu siat Tuhani saya tubung buat salpo sude akka parsahiton saya kira mamalum dohot akka anak-anak di sekolah nami sanggiat ma dapat prestasi na memuaskan di sekolah suang-suang ini nah sude naso maaf naso dapat rokap sanggiat ma dipatu tu hatta si rokap ni terdina. Jadi terakhir salah inai hudok tarjolo kami minta maaf tu akka terlumowi tu pendeta nami manang parhalo nami di sude akka pangalahon nami selama tahun 2020 sadon. Jadi songna mengunjungi pakadokku hubanjau pasa iba emis tamatua manna parlinggo menisi borok tuhat tadi batama silot tua dihita saluhutna sude mah hitanung di parorot Ma tutu. mau lihat ma Mau liate amang meha. Mangyut mau se mandokata mewakili ina ima inang pendeta Sinaga. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bisa masih di gereja ini di perpunguan Bodari ujung tahun. Tuhan memberkati kita semua, walaupun detik demi detik akan kita lewati. Kita menunggu bahwasanya Tuhan masih senantiasa menyertai kita. Besar harapan kita di tahun 2022 ini, kita semua sehat selalu, jauh dari COVID, senantiasa kita diberkati Tuhan, ditambahkan rezeki, dan kami semua berterima kasih kepada Parhalado kami semuanya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini di Gereja HKBP Diaspora ini.
Tadi sudah banyak dikatakan Amang Meha dari Amah. Kami hanya menyampaikan banyak terima kasih dan marilah kita saling memaafkan satu sama lain di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mauliate ina. Mangihut mau saya mewakili Parhalado Ima Sian Sintua J Huta Barat. Oras marita saluhna di biasana molo di ujung ni tahun atar ribaido molo di anak bata idokon ruji-ruji sone rokon ni situatan akian molo tapai ruji-ruji di huriat tahun tamado mulai ate tutuhata alana hubereng nak keningan sian na rokon ni situata bendaharata tabereng hampir do sude molo di perusahaan akka parameter inna kinerja. Jadi kinerja manang na performance ni huriom molo tabereng memang nakko doi mana meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Kita lihat dari pesta panen dia naik ke 14 juta, dari jumlah jemaat juga kita naik dalam jumlah orang. Dari segi kesehatan kita memang terinspeksi, ada beberapa orang tetapi tidak ada yang meninggal gitu. Jadi ini salah satu berkat Tuhan untuk kita. Jadi kita lihat semuanya, saya pikir kita selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan. Melihat kita tutuhata, molo masuk kita, kalau kita masuk kepada tema atau moto temanya HKBP di tahun 2021, yaitu tahun pemberdayaan. Dan tadi Amang Pendeta tadi sudah sampaikan bahwa tema kita, aku telah memilih dan menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Itulah tema kita HKBP. Mulai di bahasa Bata idokon hupadiri mahamu asalau hamu marperbue jalamian perbue munai. Jadi kita di sini dalam 2021 kita sudah, kalau saya melihat secara umum ya, secara umum tema ini kita sudah jalankan. Jadi kita telah dipilih dan ditetapkan dipadiri ngadipadiri Tuhan kita jalan marperbue. Marperbue maksudnya kita mempunyai peningkatan tadi dari segi kinerja dari gereja ini. Satu lagi dibilang asamian perbue munai. Asamian perbue munai artinya kita semua buah-buah itu tidak hilang dari sini. Jadi dari segi kuantitas saya pikir sih kita kalau mau tapai ruji-ruji tamado mulai itu Tuhani. Suku-sukun dihita di Bornginon ima buado tadi kuantitas buado segi kualitas. Dungadong kopiton margareja hita lewat Zoom tab baru haporsia to manang daong. Ido ruji-ruji dihita di Bornginon. Anggo sian molo tabereng gereja to sian kinerjani gerejaon memang kita meningkat. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah kualitas iman kita bertambah? Ima nabui renukonota di bagasa Bornginon. Adorakso masuk kita itu tahun sebelum kita memasuki tahun 2022, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Tuhan telah memberikan semuanya secara kuantitas kepada kita. Ngadilia perbue, marperbue kita, tetapi bagaimana kualitas kita di dalam iman kita kepada Tuhan? Itu tidak bisa saya sampaikan di sini, itu kita harus jawab pribadi lepas pribadi untuk renungan kita malam ini sebelum kita memasuki di 2022. Karena 2022 kita akan masuk kepada tahun kesehatan HKBP. Udengga dari bahasa Bata izokon tahun hasada aniroha. Jadi marsada marohata di tahun 2022 asaroa kapasu-pasu
Siatu Hatta asa Lasma Rohata, selamat Natal Marihita, selamat menyongsong tahun baru 2022. Semoga anggia ma tahun 2022 tahun para sinorwadi hita jala di pasu-pasu Tuhatta hita saluhna mauleate marihita. Mau lihat amang Sintua Kota Barat. Masuk maita sonari di Tangyang Pangondianon. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menghantarkan kami menjalani tahun 2021 dari awal pertengahan hingga penghujung tahun 2021 malam ini. Inilah akhir tahun 2021 di mana sejenak lagi kami akan meninggalkannya dan memasuki babak baru tahun 2022 sebagai anugerah pemberian Tuhan kepada kami. Perjalanan kami terus melangkah ke depan sesuai dengan sang waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuntun kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami melintasi tahun ke tahun, dan nyatakanlah kasih-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Selama tahun 2021 banyak hal yang kami alami, khususnya HKBP Resort Diaspora dengan segala dinamika pergumulan yang dihadapinya. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan dengan munculnya varian-varian baru Delta dan Omikron, senantiasa mengancam kesehatan tubuh kami. Warga jemaat-Mu pada tahun 2021, periode 2 bulan Juni sampai dengan September tahun ini telah mengalami terinfeksi dan terpapar COVID-19. Pada saat warga jemaat-Mu merasakan hal itu, penderitaan, pergumulan sedang terjadi dalam hidupnya. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau senantiasa tidak pernah berhenti mengasihi mereka, membiarkan mereka seorang diri. Engkau memampukan mereka menghadapi COVID-19 itu, sehingga mereka menjadi penyintas-penyintas yang tangguh, menang, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Kami berharap ya Tuhan, ketika kami akan menjalani tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022 yang akan datang, kiranya semua warga jemaat-Mu di dalam keadaan sehat, bersuka cita untuk menyambut tahun 2022 itu sebagai anugerah Tuhan, di mana Tuhan hendak berkarya melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang telah kami lakukan yang baik selama tahun 2021, biarlah kiranya kami dapat lanjutkan di tahun 2022. Demikian juga kami telah mendengarkan berita pelayanan di HKBP Resort Diaspora selama 1 tahun ini. Tuhan, di satu sisi banyak tantangan yang dihadapi oleh gereja-Mu, dan semuanya itu karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan program-program gereja tidak dapat berjalan dengan optimal. Peribadahan yang terbatas, aktivitas yang terbatas, yang menyebabkan persekutuan kami secara fisikal tidak mudah terjadi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Tetapi kasih karunia-Mu tidak bisa terbatas. Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada umat-Mu dengan berbagai kreativitas baru dalam melakukan peribadahan secara virtual. Kegiatan-kegiatan yang dapat kami lakukan secara online, kami kembangkan sebagai model persekutuan bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Jika selama ini kami berpusat bahwa persekutuan itu hadir secara online, secara onsite ataupun secara fisikal, untuk memutus mata rantai COVID-19, peribadahan persekutuan itu terjadi secara virtual ataupun secara online bersama-sama. Meskipun dengan ala kadarnya teknologi yang kami gunakan, dalam iman dan percaya kami
Engkau turut hadir bersama-sama kami. Engkau tidak pernah letih mengikuti perjalanan kami. Kadang kami suka, kadang kami duka, kadang kami berbahagia, tetapi kadang kami juga mengalami benturan-benturan emosional, kekecewaan, kekesalan, karena peristiwa-peristiwa yang kami alami itu. Namun di dalam kasih karunia-Mu, Engkau merengkuh semua kekurangan kami. Ketika kami kecewa, marah, menangis, dan kadang juga bersungut-sungut, di dalam kasih-Mu, Engkau memulihkan kami, meyakinkan kami akan suatu adanya pemulihan di masa depan kami. Dan itu Engkau nyatakan Tuhan, karena tahun-tahun-Mu tidak berakhir, Engkau berikan kepada kami. Tahun-tahun kehidupan kami sebagai manusia yang terbatas dan yang Kau ciptakan akan berakhir. Tetapi tahun-tahun Tuhan tidak pernah berakhir memberikan sukacita kepada kami. 2022 sedang ada di depan kami dan sebentar lagi akan menghampiri kami. Itu menjadi jaminan bahwa kasih karunia Tuhan tidak berakhir memenuhi kehidupan kami. Di dalam waktu yang Engkau berikan kepada kami, di sana berkat-Mu sedang memelihara hidup kami, memenuhi kehidupan kami. Dan inilah yang kami harapkan Tuhan. Jika Tuhan memperkenankan kami memasuki tahun 2022 yang sebentar lagi kami akan masuki, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan jugalah yang menuntun kami menjalaninya sampai penghujung tahun 2022 di masa mendatang. Mampukan kami Tuhan, walaupun kami tidak bisa menjamin bahwa kami tidak akan menghadapi tantangan atau pergumulan di sana, tetapi kasih karunia-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan akan memampukan kami, memenangkan kami dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Berkati HKBP Resort Diaspora ini, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum perempuan, kaum bapak atau kaum lelaki, dan semua perhalado dan juga termasuk lansia. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa mereka hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Perkenankanlah kami ya Tuhan, menikmati berkat-Mu di tahun 2022 dengan sukacita, meninggalkan tahun 2021 ini dan menyambut tahun 2022 sebagai berkat karunia Tuhan, khususnya jemaat-Mu HKBP yang telah menetapkan tahun berkat itu sebagai tahun kesehatan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi gereja-Mu, membangun kebersamaan, membangun persekutuan, sehingga nama Tuhan nyata dan mulia di tengah-tengah persekutuan kami ini. Dan warga jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah bersama kami Tuhan, karena aktivitas mereka, karena banyak yang harus mereka lakukan, Engkaulah kiranya menyertai mereka semua. Dan mereka yang mengikuti ibadah akhir tahun ini melalui online atau live streaming, aplikasi Zoom ataupun YouTube dan Facebook, menyertai dan memberkati mereka. Kami menyadari selama tahun 2021 tidak terhitung banyaknya pelanggaran dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami memohon ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan layakkanlah kami dalam kasih-Mu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan ayat 3 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Wah
musik. Dameni debatana sumurung sian salu naroha. Iman amang ramoti aka atete munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Tuhan yang menghantar kita menyambut tahun 2022 yang sesaat lagi akan kita masuki dan meninggalkan tahun 2021 ini, saya akan membacakannya dari kitab Yeremia, Nabi Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 14 dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Saya membacakannya dalam bahasa Batak pertama sekali. Ai songonodo hatani Jehovah. Molodunggok na 70 tahuni di Babel. Ibatakku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagaku na denggani asama buan hamu mulak tu ingananon. Ai nunga takasuboto sakap akana husakapi taringo tuhamu nina Jehovah. Sakap hasunangat dotahe dada tuhamagoan. Asa ahu mangaleho tuhamu ujung na hinalungutono muna. Jadi pajojo muna maahu luhut laho mahamu martang yang tuahu gabe tanghonoku mahamu jalaluluam muna maahu las jupak kamu molotung diluli hamu ahu sian nasa rohamuna. Jadi jupak kamu maahu ninna Jehovah jala mulak bahenoku akan terbuang sian hamu jala papungoku hamu sian salut bangso parbegu do sian salut inganan habolongan muna nasai laon nahubah ini ninna Jehovah jala mulak kamu bonoku tu inganan habor hatam muna hian laho terbuang. Dalam bahasa Indonesia, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang selalu berusaha bagaimana mewujudkan masa depannya yang lebih baik. Kita menyekolahkan anak kita setinggi mungkin, belajar, mendisiplinkan mereka, menuntut mereka supaya tetap bisa bersaing, menggunakan teknologi, segala sesuatunya kita selalu upayakan dengan satu tujuan, masa depan mereka lebih baik, lebih cerah, dan hidup mereka bisa dalam keadaan damai dan bersuka cita. Namun Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam proses untuk mencapai masa depan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita sudah bermimpi merancang masa depan itu, tetapi dia tidak akan datang secara otomatis seperti itu. Kita juga di sini harus berusaha juga, bekerja juga untuk menikmati hasil yang kita harapkan di masa depan. Aidang robuti masa depan ini. Pertikiani dunaro, alai tentang kamu bagaimana masa depan itu tidak terjadi di sana, tapi itu harus dimulai dari sini. Harus dipersiapkan dari sini. Namun dalam proses menyiapkan masa depan itu di sini banyak yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dinamika di sini banyak yang kita tidak senangi bisa terjadi dengan kehidupan kita. Godaan-godaan dunia mencoba melarikan pikiran kita, keinginan kita yang seharusnya kita mengarah tujuan ke sana, tetapi datang dunia ini kita dialihkan ke tempat yang lain. Bahkan kita kadang tersesat dalam pikiran kita untuk mencapai masa depan. Kalau istilah peneliti yang namanya itu sesat ekologis. Tubuhnya di situ, tetapi pikirannya melalang buana entah kemana. Yang mau diambil dia hanya satu cangkir kopi. Tetapi untuk mengambil satu cangkir kopi ini dia sudah berpikir dulu, ke kopi mana saya? Oh, ke Starbucks sekian, ke kopi ini sekian, ke kopi ini sekian. Toh juga di akhirnya minum kopi di kaki lima, kopi tubruk yang harga Rp5.000. Tapi dia sudah merancang jauh. Hal inilah Bapak Ibu sekalian yang terjadi dalam perjalanan dunia ini. Di mana sebenarnya kita sudah menyelesaikan satu perjalanan waktu yang diberikan Tuhan, yang kita awali dari 2021 sampai 31 Desember saat ini 2021. Kalau kita bisa melihat, kita sudah mempunyai bayangan masa depan kita, rancangan masa depan kita. Dan kita selalu berusaha rancangan masa depan kita itu selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Dan kita selalu menutup itu bagi orang-orang yang tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita, yang menyebabkan kita Bapak Ibu sekalian yang terkasih kadangkala sulit menerima masukan orang lain atau kontribusi pikiran dari orang lain. Saya sudah punya rencana ini. Saya sudah seperti ini pikiran saya. Ketika ada orang lain memberi masukan, walaupun itu bisa saja lebih bagus dari apa yang kita rancang, tapi kita menolak itu karena inilah keinginan saya, inilah tujuan saya. Dan apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tentang masa depan, kita terjatuh, maka kita akan selalu merasa bahwa Allah itu tidak adil dalam kehidupan kita. Saya sudah berjerih payah, saya sudah letih berusaha, Tuhan tidak menyetujui, Tuhan tidak memberkati pekerjaan saya, dan akhirnya saya kecewa dan mengatakan Tuhan tidak peduli dengan saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian selama tahun 2021 apakah pengakuan seperti itu pernah kita alami. Ketika COVID menghampiri kita, ketika berbagai dilema, persoalan menghampiri kita, adakah pengakuan dari kita mengatakan, Tuhan, kenapa seperti ini yang saya alami? Tuhan, apa Kau tidak peduli dengan hidupku? Orang lain tertawa senang,
tidak ada masalah, tapi saya dirundung dengan banyaknya masalah yang bertubi-tubi yang tidak pernah berakhir. Banyak orang menjadi kecewa akan hidupnya. Ketika kita kecewa dengan hidup kita, maka kita sedang menghakimi Tuhan, mengatakan Tuhan itu tidak baik bagi saya. Tuhan itu merancang malapetaka untuk saya. Kalau Tuhan ingin saya bahagia, kenapa saya harus mengalami penderitaan yang pahit seperti ini? Bapak Ibu sekalian terkasih, inilah jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita melalui peristiwa bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita evaluasi dulu perjalanan hidup kita. Bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pertimbangannya adalah kepentingan kita selalu. Program-program kerja yang kita lakukan selalu berpusat kepada kepentingan kita. Di keluarga juga ketika saya melakukan sesuatu selalu pertimbangannya adalah kepentingan saya. Apa yang penting bagi saya, itu yang saya capai. Tidak peduli apa yang penting bagi orang lain. Dan itu tanpa kita sadari sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya tertarik mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Gomar Gultum pada saat Natal Nasional Okumene. Dia mengatakan bahwa saat ini ada yang namanya juga gejala selfie, foto. Itu menunjukkan bahwa setiap orang saat ini adalah selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Kita bayangkan, ada saat ini setiap orang menggunakan handphone ingin eksis, selfie. Dia yang menonjol, orang lain yang ada di belakang hanya sebagai latar. Itu latar yang di belakang itu. Kita yang penting, orang lain gak usah. Itu kadang kita tidak sadar. Budaya selfie itu selalu mengutamakan diri kita, mengasihi diri kita, tanpa peduli dengan orang lain. Apa yang terjadi? Resesi cinta kasih. Dan itulah menjadi latar belakang bagaimana mengembalikan lagi cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan itu bisa terjadi kalau kita lihat selama 2021, bahkan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, dilema persoalan hidup, kita selalu melakukan keputusan-keputusan itu yang selalu berorientasi dengan kepentingan kita. Kadang kita tidak peduli dengan keberadaan orang lain, keselamatan orang lain, kehidupan orang lain. Yang penting bagi kita, kita bisa hidup damai, tidak ada gangguan dari siapapun. Dan yang terjadi di tengah-tengah umat Israel pada saat itu, karena mereka egois, karena mereka merasa bahwa peraturan yang telah ditentukan oleh Tuhan menghempang mereka untuk berkreasi, berkarya, sehingga mereka selalu dibatasi oleh hukum Tuhan. Akhirnya mereka memberontak kepada perintah Tuhan. Mereka melakukan tindakan apa yang menjadi kesenangan mereka, apa yang menjadi kepentingan mereka. Aina rumiko di golunasideirun wanggabi pusatna, dan peduli benasida apa yang Tuhan harapkan dari mereka sebagai umatnya. Kita bisa gambarkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang merancang mereka menjadi satu umat, menjadi kaum imamat di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah dunia ini, menjadi bangsa percontohan sebagai umat yang beribadah, umat yang menjadi pilihan Tuhan. Tetapi mereka lari dari kehendak Tuhan. Ketika mereka mencoba lari dari kehendak Tuhan itu, Allah sudah merancang jalan-jalan yang harus mereka hadapi. Sebenarnya apa Bapak sekalian? Jika kamu setia dengan firman-Ku, dengan hukum-Ku, maka hidupmu akan berkelimpahan. Tetapi jika engkau jauh melanggar perintah-Ku, hukuman sedang menanti. Itu sebabnya nabi-nabi selalu bersuara kepada umat Israel, pilih, mana yang kau pilih, kehidupan atau kematian. Dan Amos selalu mengatakan itu, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Pilih mahangulwani, asa menguluham. Tetapi umat Israel selalu memilih kehidupan jasmani, kehidupan sesaat, di mana bagi mereka yang penting kehidupan itu adalah ketika perut mereka kenyang, popularitas mereka banyak yang menggandrungi dan yang memuji memuliakan mereka, yang bisa hanya bersifat sementara dan sesaat. Mereka tidak tahu bahwa Allah merancang kehidupan mereka itu tidak hanya di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Allah merancang kehidupan mereka itu juga metafisik. Di balik kehidupan nyata ini ada kehidupan kekal yang sedang dirancang Tuhan juga bagi mereka. Ketika mereka jatuh di dalam kesalahan pelanggaran, Tuhan menghukum mereka.
membuang mereka ke Babilonia, dan Tuhan sudah menentukan 70 tahunlah mereka ada dalam penderitaan itu. Bayangkan, kalau 70 tahun kita harus terbuang, kita harus menderita, dan itu yang kita yang mengalami. Tentu kita akan mengatakan, ini adalah rancangan malapetaka. Tuhan sedang mau membumi, hanguskan kami, menghancurkan kami. Itulah yang menjadi gambaran bangsa umat Israel, bahwa mereka akan habis karena mereka harus mengalami. Tetapi di situ ada yang namanya nabi-nabi palsu. Termasuklah itu Nabi Aya mengatakan, oh bukan, kalian itu gak 70 tahun, hanya 3 tahun loh, pulangnya nanti kalian sebentar lagi. Akhirnya mereka lebih senang dengan hukuman yang sedikit itu, tapi mereka tidak bertobat. Sementara Tuhan sedang memberi hukuman itu dengan sengaja selama 70 tahun. Di sana mereka akan terbuang. Tetapi Tuhan sudah merancang, tidak, 70 tahun kalian akan terbuang. Tapi ada waktunya. Setelah 70 tahun aku kembali bermurah hati untukmu. Aku akan hadir ke tengah-tengahmu. Aku akan mau lagi kembali mengasihimu. Berarti kalau dari sana kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hukuman yang 70 tahun itu bukan dalam rangka membungi, hanguskan mereka, bukan mencelakai mereka, tapi proses pendidikan bagi mereka supaya mereka menyadari apa yang sedang mereka lakukan. Kalau mereka sudah jauh, sudah salah di hadapan Tuhan, jika tidak ada teguran itu, jika tidak ada hukuman itu, maka orang tidak tahu bahwa dia salah. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena tipe orang itu ada 4 karakternya. Ada orang yang bisa sadar sendiri. Ada orang dengan kecil, dengan peringatan dengan kecil saja, dengan dilihat, dia sudah tahu, oh saya salah. Ada orang tipenya harus keras, dia dihajar baru sadar. Tetapi ada orang sudah kecil diingatkan tidak mau, lembut, kasar juga dia diingatkan tidak mau, berarti itu orangnya bebal, si jogal rukung. Kalau kita lihat itu, bisa aja kita bedakan karakter kita, tipe yang mana kita Bapak Ibu sekalian. Apakah kita tipe orang bisa sadar sendiri, melihat yang terjadi, oh saya sudah salah, kita sadar dengan hati nurani. Tapi ada juga orang sadar hanya diingatkan oleh orang lain secara lembut, udah Mang kamu salah. Kadang anak-anak juga seperti itu Bu ya, Amang, Inang. Apalagi kalau anak-anak sekarang ini sudah candu main game, pegang gadget. Orang tuanya mengingatkan, lembut, nggak ngerti. Panggil lagi, nggak mau tahu. Barulah datang bapaknya pegang rotan. Ada juga anak udah dipegang rotan, sabar Pak, tunggu Pak, nanti pukulnya selesai dulu gamenya. Ada orang seperti itu. Pernah Sintua Penggabian bercerita sama saya, kemenakannya atau apa, dia bilang gitu. Tahu nggak Amang, ketika dia bilang mana lebih bagus kau, stop gamemu atau kamu kupukul, dia bilang sama bapaknya, lebih bagus Pak dipukul daripada gagal main game. Jadi dia udah siap menerima risiko dipukul. Yang penting game ini, kecanduan itu bisa dipuaskan. Itu bisa hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan apalagi yang paling kasalnya itu adalah orang lembut tidak mau dengar, kuat tidak mau dengar. Pertanyaannya, apa yang harus kita buat ke sana? Kalau saya harus melihat itu, direhabilitasi itu. Direhabilitasi. Kalau keras kita mengingatkan dia masih mau sadar, berarti dia masih bisa menyadari kesalahannya. Ini lembut dan keras dia tidak mau tahu, itu udah masalah karakter, maka dia harus direhabilitasi. Dan harus dididik benar-benar secara disiplin, proses penyadaran. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ketika hal itu yang terjadi dalam hidup kita, hal yang sulit, hal yang berat, kita jangan langsung mengklaim, menyatakan Allah sedang merancang yang buruk bagi saya, Allah sedang merancang kecelakaan bagi saya. Jangan lupa bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kalau kita melihat Tuhan mengasihi kita, maka hal buruk yang kita alami itu adalah bagian daripada bentuk lain dari kasih Tuhan. Karena dalam Roma 8
ayat 28 yang membawa Alkitab. Coba dibaca dulu yang membawanya, Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Indonesia bisa dibaca juga. Roma 8 ayat 28. Yang sudah dapat bisa dibaca. Sudah dapat Roma 8 ayat 28? Yang sudah dapat? Isonguna sorong nama dapat. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, hukuman yang terjadi, kepahitan yang terjadi, Allah juga turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. COVID-19, Allah turut bekerja sana mendatangkan kebaikan kepada kita. Bagaimana cara kebaikan itu? Yang pertama, kita menghargai kesehatan kita. Kesehatan itu mahal. Seolah-olah harta tidak ada gunanya. Seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi kalau kita sakit, itu tidak akan ada gunanya. Yang kedua, COVID yang terjadi yang kita alami selama 2021 mengingatkan kita betapa berharganya persekutuan itu, sehingga kita harus melakukannya walaupun dengan secara virtual. Yang selama ini kita berkumpul seperti ini kita tidak menghargai. Kita seolah-olah persekutuan secara fisikal tidak ada gunanya. Tetapi ketika itu semua tidak bisa terjadi, kita akan merasa kesepian, kehilangan kerabat. Tetapi karena begitu berharganya persekutuan itu, kita membangun itu dengan menggunakan teknologi IT. Yang ketiga, di sana juga COVID itu sedang mengajarkan, Allah bekerja di sana mengajarkan kita bagaimana sedikit bicara, banyak kerja. Yang selama ini mungkin kita terlampau banyak berbicara, terlampau banyak teori mengasihi. Tuhan mengatakan pakai maskermu, tutup mulutmu. Karena untuk mengasihi tidak perlu pakai mulut. Karena mengasihi itu adalah aksi dan tindakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, masker itu mengingatkan kita, jangan terlampau banyak bicara tentang kasih, tapi hidupilah kasih itu melalui perilaku dan perbuatanmu. Dan bangunlah kesehatan di tahun 2022 yang akan datang. Di sanalah kasih itu kita jalin dengan kesehatan dan kesetiakawanan dalam persekutuan. Gereja HKBP Resort Diaspora harus mampu menjadi model kesehatan itu. Kalau dulu kita selalu memegang prinsip small is beautiful. Pertanyaannya, masihkah itu bisa kita miliki menjadi moto kita HKBP Resort Diaspora? Boy Rupiah Manginang, slogan small is beautiful itu tetap kita pegang menjadi moto HKBP Resort Diaspora? Atau itu hanya tinggal lip service saja? Oleh karena itu, tahun 2022 ketika HKBP menetapkan small is beautiful, tahun kesehatan, maka itulah yang harus kita tampilkan. Kecil tetapi mungil, indah, cantik, HKBP Resort Diaspora. Sama seperti Bethlehem yang kecil, mungil dari antara kota-kota yang paling besar. Tapi lihatlah, dari sanalah para tokoh-tokoh bangsa. Dari sanalah penyelamat dunia. Dan saya yakin juga suatu saat HKBP Resort Diaspora, dari sini akan muncul tokoh-tokoh yang bisa membawa HKBP Diaspora dikenal oleh negara kita, bangsa kita, khususnya dalam gereja HKBP. Supaya ketika nanti orang bertemu dengan kita, mana itu HKBP Diaspora? Orang bingung. Tapi ketika ditanya, mana HKBP Diaspora? Sianu, oh yang ada warga jemaatnya itu menteri ya. Oh yang ada anggota jemaatnya itu sintuanya anggota omnibus ya. Iya.
Oh, yang direktur rumah sakit PGI Cikini itu jemaatnya ya. Iya, itu luar biasa. Oh, yang di departemen keuangan itu ya, sekretarisnya si Sri Mulyani itu ridet kan. Dan lasar hatam BPG, mau lagi BPG. Oh, yang dulu pernah calon presiden dari situ ya. Kan Amang Muhtar Papahan dulu kan dari partai SBC presiden. Jadi suatu saat ketika orang berbicara tentang diaspora, maka ada kesan dari sana tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan itu yang harus kita pelihara. Kecil. Unang metong dia do diaspora nggak mek hula berbeda itu nomor hula-hula buru. Kan mau gitu ya. Karena gereja kita disebut dengan gereja keluarga. Nama itu pe marsual ala so olo minggu. Marsual imana doh itona dan ulu mana minggu. Marsual na toras doh boruna dan ulu minggu. Boy rusuhnya mangina. Gara-gara tetangga bertengkar, dia nggak mau memihak sama itonya karena itonya itu bertengkar sama tetangga. Aku nggak kau bela-bela, masa tetangga itu kau bela, akhirnya nggak datang ke gereja. Itu bisa terjadi karena gereja kecil. Tapi kita ingat, itu kita tinggalkan. Kesehatian, kesetiakawanan adalah modal kita membangun gereja yang indah dan manis di masa depan. Itu bayangan saya. HKBP Resort diaspora ada dua hal yang unik bagi saya. Yang pertama, warga jemaatnya yang domain, yang inti tidak banyak. Tetapi para pengunjungnya jemaat tamu banyak yang mencintai dia, yang tidak pernah hadir. Itulah yang namanya the hidden hand, tangan-tangan yang tersembunyi. Misalnya seperti itu di situ depan kita ini Bapak Sipeli Samang si Johannes Sigalingging. Dia selalu mendukung kegiatan kita termasuk melakukan Zoom meeting itu, dia mendaftarkan HKB diaspora. Tapi belum terdaftar sebagai warga jemaat kita, dia masih sebuah tamu. Dia adalah salah satu juga menjadi the hidden hands, tangan-tangan yang tersembunyi. Ada juga yang memberikan bantuan dana dalam pesta panen ya tidak kelihatan. Tapi dia memberikan sumbangannya, the hidden hands, tangan-tangan yang tersembunyi. Dan itu yang luar biasa. Jadi HKBP Resort Diaspora besar bukan hanya karena jemaatnya saja. Ternyata ada di belakang tangan Allah yang menggerakkan orang-orang yang mengasihi HKBP Diaspora. Dan itu yang harus kita pelihara. Jangan salah Bapak Ibu sekalian. HKBP Diaspora secara kuantitas tertulis kecil. Tapi daya pengaruh melalui orang-orang yang mengasihi kita. HKBP Diaspora luar biasa besarnya. Sampai HKBP Diaspora ini di telinga Tuhan kita yang Maha Kasih. Amin. Porsia doa mua manginang. Suara nih HKBP Diaspora on sahak do tu si parioni debata. Percaya nggak kita kalau kita itu dekat dan berada dalam telinga Tuhan? Porsia doa mudang doh. Iya percayalah. Dan kita ingat, telinga Tuhan sangat tajam dan terbuka lebar bagi mereka yang kecil. Kecil bukan hanya kuantitas, tetapi juga adalah kecil yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Hanya orang kecil lah yang mengakui menyadari dia kecil, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya yakin HKBP Resort Diaspora ada dalam hati Kristus, ada dalam hati Tuhan. Jika kita ada dalam hati Tuhan, maka jadikanlah Tuhan itu juga ada di dalam hati kita. Sehingga hidup kita 2022 yang akan datang bersama dia menapakinya dari awal sampai akhirnya nanti. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Besar kasih setiamu yang sudah kami rasakan selama tahun 2021. Berbagai peristiwa yang telah kami alami, suka dan duka. Tapi Engkau turut bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau merancang, rancangan bukan kecelakaan, tapi adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Walaupun saat ini mungkin kami mengalami tantangan dan pergumulan, namun di sana Engkau sedang menempah kami, mendidik kami menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan, pada saat kami akan meninggalkan tahun 2021 ini dan memasuki tahun 2022 sebagai berkah dan anugerah Tuhan, kami yakin dan percaya waktu-waktu yang Engkau berikan kepada kami
adalah gambaran berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir memelihara hidup kami. Oleh karena itu kami berharap dan memohon ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkaulah bersama dengan kami menjalani tahun 2022 yang akan datang. Iringilah langkah kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan dan kasih setia-Mu selalu mengikuti kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana kami bekerja, di mana kami bergerak, di mana kami tidur dan bernapas, di sana berkat Tuhan memelihara kehidupan kami. Yakinkan kami supaya kami menjalani tahun 2022 ini tidak gentar dan tidak takut, karena Tuhanlah menjadi jaminan keselamatan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Indah HKBP 437 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Tabigi hatani debata napasi tokko tu hita baga-bagana na dinggani asa bonon na hita mulak hobar tu sakapna saka pasonanga do tahe saka ni debata dopak kita dada tu hamaguan disimale hononna akan na hinalunguton ni rohata na marsal puad do saluhuna na ditanoon ay songo duhu-duhu do nasa daging songo bunga-bunga ni duhu-duhu tido salut hasangaponna alai na hot do baga-baga ni debata losibana do namandog mulu jauh-jauh hamu uhut lau hamu martangiang tuahu gabe tangi honok kumahamu tapi ok mabaga-baga ni Tuhani lau borhat mangalakahu lakata tu tahun baru 2022 naroon. Ale Tuhan debata na positutu dorohaku urupanmu mau lau manguduti pardalanan ningoluku ganupari baga-bagam manasal tuhaposi di ngoluku. Kristus do Tuhan nang roto portibion nasinuru ni debata ama lau pasauton sakap hatuaon dot haluaon nasiat debata nungasau di palua Yesus hita sian hahulumon jala dibuan hita tu hatiurun hobar tu baga-baganai atong rapu Tuhan Yesus mataula siulaota borah mahita madalani tahun nai baru 2022 di bagasan lasni roha.
tatangnya koma peliata ali de bata amanami na di bano gijang hodo harorwani saluti lolo na dinga do naso libasa na maliutus hupasatami masian na lomi tu hami plan nami tuho saya jalo me gebe wap na husus di jolom pasu-pasu me jala ramut ya soparsya kami pelanon pati bulon hari jomu di tonga-tongan huriam do di portibion buhay marohana ami marititi todim asalam tadahami gudang ni silalomi Tuhan asalam girgir hami madak mulayati tuho marhititi Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya benar badi ama kuarmu saya rumah hari jonmu saya satmol maneroham di buno tongon songon dari buno gijang lema Tuhan misteron hangluan siapa hari sisa madusa nami song panesa nami di dosa nong nomor dosa Tuhan unak kami tuh gitu pangucunan balua mahami sian pangaga. Jalhamu ma pasu-pasu sia Tuhan di bata amata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata amaho. Di sondako Tuhan di bata ma bohina tuho jal asima rohana midaho. Di depakko Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pas Roma damena tutodim. Marita saluna kadamang do denang upangido hami maparhaladu di jolo memberikan salam untuk kita untuk memasuki tahun 2022 yang akan datang dan kami juga menyampaikan selamat menyambut tahun baru 2022 bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing.
ala adonggo di parade amang siuta barak do huriata songon snack adong kita amang itu snack do kopi sebelum kita marhen nauli tu bagas tabe asata parsaulium ma. Yang kedua, acara ibadah kita untuk keluarga 00 yang membutuhkan itu bisa kita lihat nanti di share di grup kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing pukul 00. Terima kasih.